Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, tidak beriman salah seorang di antara kamu sebelum hawa nafsunya ditundukkan kepada agama yang saya bawa. Jadi agama ini datang sebenarnya itu adalah untuk menundukkan hawa nafsu, mengatur hawa nafsu kita menurut maunya Allah Subhanahu wa taala. Artinya agama ini datang bukan untuk membunuh hawa nafsu, bukan untuk menghilangkan hawa nafsu, tetapi mengatur, menundukkan hawa nafsu itu agar hawa nafsu itu kita pakai dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya memang karena hawa nafsu itu la ammaratun bisu, innan nafsa la ammaratun bisu. Sungguhnya hawa nafsu itu memang senantiasa mengajak kita kepada keburukan. Dan hawa nafsu ini memang keinginannya untuk enak, keinginannya untuk bersenang-senang. Maka agama ini datang sebenarnya bukan untuk menghentikan keinginan hawa nafsu, tetapi mengatur hawa nafsu itu agar disalurkan kepada yang Allah kehendaki. Taruhlah misalnya hawa nafsu senang kepada lawan jenis, laki-laki senang kepada perempuan, perempuan senang kepada laki-laki. Tapi kesenangan ini jangan diperturutkan. Tetapi kesenangan ini harus kita melalui apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa saja bersenang-senang dalam melampiaskan hawa nafsu ini, tetapi lewat pintu pernikahan. Maka ini artinya hawa nafsu itu diatur, kemudian ditundukkan kepada agama yang kita bawa. Bukan dengan seenaknya saja, tidak diikat dengan ikatan pernikahan dan lain sebagainya, orang itu melaksanakan sesuatu. Nah, ini yang harus menjadi perhatian bagi kita. Jadi agama ini datang adalah untuk menundukkan hawa nafsu agar hawa nafsu ini mengikuti maunya Allah Subhanahu wa taala. Taruh misalnya orang mau kaya, mau harta yang banyak, mau sawah ladang yang luas, mau ternak yang banyak, silakan. Tetapi dalam memperoleh itu ada dua. Yang pertama, peroleh dengan halal, yang kedua, belanjakan dengan halal. Jadi kita tidak dilarang untuk mempunyai harta yang banyak, tapi dalam menggapai itu harta, memperoleh itu harta harus dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah hal-hal yang lain semuanya. Jadi sebenarnya sekali lagi agama ini datang agar kita ini menempatkan agama di atas segala-galanya. Jadi hawa nafsu ini ditundukkan kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi oleh karena itu perlu menjadi perhatian bagi kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa tidak dianggap seseorang itu beriman kepada Allah dan hari kemudian sebelum hawa nafsunya ditundukkan kepada agama yang kita bawa. Kita bisa makan, tapi bagaimana makan apa yang dikehendaki oleh Allah. Makan yang halal, makan yang mempunyai nilai halalan thayyiban yang memenuhi standar gizi, dan jangan berlebih-lebihan. Kita mau menggapai yang namanya kekayaan, silahkan, tetapi dengan cara yang halal. Di semua boleh kita kerjakan, tapi harus dalam bingkai syariat. Inilah penekanannya Nabi, bahwa sekali lagi Anda tidak dianggap beriman sebelum seluruh aktivitas kita, hawa nafsu kita ini ditundukkan kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diperintahkan Nabi kita kerjakan, apa yang dilarang oleh Nabi kita tinggalkan. Maka insya Allah kita akan hidup dalam ketenangan, kebahagiaan, dan kedamaian.